Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Kak Anjaranggi Sasongko. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kearifan lokal yang berjudul Kesenian Kejelok Lesung. Nah, saya mengambil judul itu berdasarkan tema perkembangan teknologi subtema 1 dalam pembelajaran 4 kelas 6 semester 2 di mata pelajaran pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Oke, kita mulai saja. Simak baik-baik ya. Nah, kalian harus tahu nih, keberagaman budaya di Indonesia sebuah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan kebudayaan nasional. Keberagaman adat dan kebudayaan yang ada bisa menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa Indonesia jika kita memiliki sikap toleransi dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini ada contoh dari sikap toleransi. Kakak mau jelasin nih bahwa sejak zaman dahulu, bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang majemuk. Hal ini tercermin dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya apa? Iya, betul sekali. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa, adat istiadat, dan lain-lain. Yang dimiliki oleh suku-suku bangsa yang ada di Indonesia memang berbeda. Namun, selain perbedaan suku-suku itu juga memiliki persamaan antara lain seperti hukum, hak milik tanah, persekutuan, dan kehidupan sosial yang berasaskan kekeluargaan. Selanjutnya ada perbedaan suku bangsa satu dengan suku bangsa yang lain di suatu daerah dapat terlihat dari ciri-ciri berikut ini. Yang pertama ada tipe fisik seperti warna kulit, rambut. Yang kedua ada bahasa yang dipergunakan, misalnya ada bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Madura. Yang ketiga ada adat istiadat, contohnya seperti pakaian adat, upacara perkawinan, upacara kematian, dan lain-lain. Dan yang keempat ada kesenian daerah, misalnya seperti tari janger, tari serimpi, tari cakalele, tari saudati, dan lain-lain. Yang kelima ada kekerabatan. Nah, ini ada dua macam. Yang pertama ada patrilineal yang berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah. Dan yang kedua ada matrilineal, ini seperti suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ibu. Lalu selanjutnya yang terakhir ada batasan fisik lingkungan, misalnya seperti Baduy dalam dan Baduy luar. Nah, ini cara menyikapi keberagaman suku bangsa di Indonesia. Yang pertama, menerima suku bangsa lain dalam pergaulan sehari-hari. Dan yang kedua, menambah pengetahuan kita tentang suku-suku lain. Misalnya, mempelajari suku lain tidak harus datang ke daerah tempat tinggal mereka. Dan yang ketiga, tidak menjelek-jelekan atau menghina dan merendahkan suku-suku bangsa lain. Nah, di sini poin pentingnya, teman-teman harus saling menghargai walaupun budaya teman-teman itu berbeda. Misalnya si anak A beragama Islam dan yang B beragama Kristen. Nah, teman-teman tidak boleh nih saling membeda-bedakan, apalagi saling merendahkan. Oke teman-teman? Tahukah kamu jika sejak zaman dahulu, nenek moyang kita memiliki budaya seperti tarian, kesenian alat musik, dan lain-lain. Ini dilakukan atau diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Ini disebut sebagai tradisi atau kearifan lokal. Nah, kearifan lokal ini sebagai suatu pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat lokal tertentu melalui kumpulan pengalaman dalam mencoba dan diintegrasikan dengan pemahaman terhadap budaya dan keadaan alam suatu tempat. Jadi, dengan adanya kearifan lokal atau keberagaman budaya, ini bisa dijadikan sebagai benteng untuk bertahan dari pengaruh budaya luar. Yang kedua, mempunyai kemampuan mengakomodasikan budaya luar. Dan yang ketiga, mempunyai kemampuan memberi arah perkembangan budaya. Yang terakhir, mempunyai kemampuan mengintegrasi atau menyatukan budaya luar dan budaya asli. Dan ini kakak contohkan kearifan lokal yang berjudul Asal-usul Kesenian Kejelok Lesung. Kesenian ini berada di Desa Bojonggede, Kabupaten Kendal. Nah, pada mulanya syair lagu lesung Jumenglung karya Ki Narto Sabdo yang pernah populer pada tahun 70-an seolah memberikan gambaran bahwa lesung pernah mengalami saat penting dalam sejarah masyarakat itu. Nah, keadaan hubungan lesung dengan aktivitas agraris nampak pada proses spiritual dalam setiap aspek kehidupan masyarakat desa itu, yang umumnya bermata pencaharian sebagai petani. Keberadaan Dewi Sri ini sangat tinggi mempengaruhi warga desa dalam kehidupan bermasyarakat.
Dewi Sri ini diyakini sebagai pelindung dan sekaligus pemberi makanan sehari-hari. Tanda penghormatan ini dilakukan setiap warga desa yang punya hajat atau duwe gawe dengan beramai-ramai menumbuk padi dan mendendangkan tembang-tembang Jawa sebagai wujud rasa syukur. Beberapa hari sebelumnya, para warga sukarela membantu menumbuk padi untuk suguhan atau hidangan tamu undangan. Irama langsung ini berfungsi sebagai undangan tidak resmi untuk menghadiri hajatan. Oke, dan ini ada perkembangan teknologi produksi pangan era kini. Di sini, era sekarang seiring adanya perkembangan teknologi produksi pangan di bidang pertanian, langsung sudah tergantikan dengan mesin giling, di mana hampir seluruh sektor pertanian menggunakan media ini, karena teknologi penggilingannya sangat menentukan kuantitas dan kualitas beras yang dihasilkan. Dan ini kakak lampirkan link mengenai kesenian kecil kusung. Terima kasih atas perhatian teman-teman, semoga bermanfaat. Dadah.